Elshinta News and Talk. Pendengar, dulu kritik dari banyak kalangan terhadap program makan bergizi gratis kerap dianggap sebagai sikap pesimistis terhadap program prioritas nasional tersebut. Bahkan sebagian dianggap serangan. Namun kecurigaan itu akhirnya terbukti setelah 3 pimpinan Badan Gizi Nasional ditetapkan sebagai tersangka kasus tata kelola MBG. Kasus dugaan korupsi program MBG berpotensi terjadi pada program pemerintah lainnya, Koperasi Desa Merah Putih. Lalu apa saran dan masukan kepada pemerintah dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih? Kami sudah bersama dengan Guru Besar ITL Trisakti, Profesor Dr. Ruli Indrawan. Elshinta News and Talk. Halo, selamat siang, Prof. Ruli. Selamat siang, Mbak Eni. Iya, Prof, kita harus melihat dengan seksama ini ya, program demi program yang sedang digulirkan oleh pemerintah. Apa kira-kira pelajaran paling penting yang harus diambil pemerintah dari kasus dugaan korupsi program MBG agar tidak terulang pada korupsi Koperasi Desa Merah Putih? Silakan, Prof. Baik, Medi. Tapi saya sebelum berkomentar tentang substansi yang ditanyakan, saya ingin disclaimer 2 hal. Satu, bahwa terlepas daripada persoalan MBG yang kemudian terbukti adanya moral hajat dari para elit pengelola, saya melihat memang sejak dulu pun menyampaikan ada persoalan elementer di dalam tata kelola yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Ya, itu satu disclaimer satu. Yang kedua, komentar saya semata tidak ada kaitan dengan persoalan politik, tidak ada persoalan dengan masalah like and dislike kepada birokrasi, karena saya pernah berada di dalamnya. Saya hanya mau melihat dengan kepentingan khususnya gerakan koperasi yang sekian lama kita dihadapkan pada stigmatisasi yang sangat sistematis oleh kebijakan yang tentu saja memberikan citra yang buruk kepada koperasi di mata masyarakat. Saya iri sebetulnya kemarin saat ke Eropa, melihat di Swiss, kemudian di Prancis, di Itali, koperasi berkembang dengan baik. Itu disclaimer saya yang kedua. Tetapi menjawab persoalan tadi, dan kaitannya dengan disclaimer yang pertama, bahwa sebetulnya dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap ide dan juga kepedulian Presiden Prabowo terhadap pengembangan ekonomi masyarakat kelas bawah melalui koperasi, khususnya di pedesaan-pedesaan. Saya hormati dan saya pernah menyampaikan di tahun 2025 di bulan April di salah satu media televisi nasional bahwa sebetulnya kita memahami ide Pak Prabowo itu tentu saja diilhami oleh ayahandanya, oleh kakeknya yang memang memiliki visi ke arah situ. Tetapi memang di dalam konteks kondisi Indonesia, terutama dalam pengembangan koperasi di pedesaan, memang terkesan apa yang disampaikan oleh beliau ini terkesan sangat berat untuk dijalankan oleh para birokrat di bawahnya. Nah, kemudian di satu sisi saya melihat juga beban yang memang disampaikan atau dipesankan oleh Presiden ini memang mohon maaf dengan segala hormat, kalau responnya tidak terlalu sistematis oleh para birokrasi, saya sampaikan juga di berbagai kesempatan, termasuk juga dengan DPD pada saat RPDPU, bahwa tampaknya orkestrasi dari kebijakan ini belumlah begitu baik, hingga tata kelola yang seharusnya menjadi acuan bagi para pelaksana di daerah itu amat sangat sumir, amat sangat masih perlu diperdebatkan. Nah itu, maka dalam konteks pertanyaan tadi dikaitkan juga dengan MBG, hemat saya sebaiknya program Koperasi Desa Merah Putih ini sementara lakukanlah moratorium sebelum terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan, karena indikasi ke arah itu amat sangat terbuka. Kemudian eratkan barisan di lingkungan birokrasi, lingkungan kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah,
untuk sama-sama memformulasikan kebijakan ini hingga bisa dibaca dengan baik oleh para pengelola di lapangan maupun oleh masyarakat secara umum. Bahwa ada persoalan literasi yang sangat kurang saat ini di kalangan para pengelola pun. Mereka dihadapkan pada kondisi yang sedikit mengalami kebingungan tentang mengimplementasikan ini. Okay. Jadi saya kira hal yang baik yang perlu dilakukan saat ini moratorium, kaji ulang untuk terjadinya sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa sesuai dengan potensi dan juga kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Tapi Prof, kalau kita bicara moratorium ya, ada dua pandangan mungkin ya, sebagai langkah kehati-hatian agar bisa lebih baik lagi ke depannya, atau justru ada indikasi ketidaksiapan sebenarnya dalam menjalankan program? Saya kira begini, kalau bicara tentang kehati-hatian memang harus dilakukan ya. Di dalam sistem tata kelola birokrasi kita kan ada patologi birokrasi saya menyebutnya, bahwa ada persoalan budaya korupsi yang begitu masif merembes kepada semua lapisan. Itu satu. Tapi kalau bicara ketidaksiapan, ini saya katakan ini cukup dimaklumi karena memang ide dari Pak Presiden ini muncul tiba-tiba di bulan Februari 2025 saat kampanye itu tidak muncul. Tetapi di satu sisi birokrasi dengan dipecahkannya kementerian menjadi 2 kementerian, KUKM dan Koperasi, kemudian juga struktur-struktur baru, plus mohon maaf dengan segala hormat, orang-orang yang ditempatkan juga tampaknya belum sepenuhnya memahami tupoksi yang memang harus dilakukan di dalam konteks pengembangan koperasi, maka kita harus mengatakan bahwa ketidaksiapan itu sesuatu yang nyata begitu. Jadi saya kira tidak perlu menyalahkan karena sebetulnya ide ini baik, tinggal berkoordinasi dengan banyak pihak, baik itu dengan gerakan koperasi, Dekopinwil, Dekopinda, maupun juga dengan perguruan tinggi, Ikopin, ataupun juga fakultas-fakultas ekonomi yang memang concern di dalam pengembangan koperasi seperti halnya UGM yang saya tahu, dan juga tentu saja praktisi koperasi yang saat ini sudah mengelola koperasi di pedesaan. Jadi koperasi desa Merah Putih ini jangan tumbuh seperti busa di tengah lautan, harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan sistem perekonomian pedesaan dengan mengakomodasi pelaku-pelaku usaha yang sudah ada di pedesaan. Oke. Karena kita tahu ya program Koperasi Desa Merah Putih ini bisa kedepannya mengelola anggaran yang tidak sedikit, Prof, sangat besar. Bahkan menjangkau ribuan desa dan lain sebagainya. Ya kalau moratorium nampaknya ya tadi ya ada ketersinggungan lah begitu di tataran teknisnya. Ketika memang sudah direalisasikan, sudah diresmikan, tapi kemudian di moratorium kan nampaknya nanti akan mempersulit juga gerak yang memang sudah berjalan di beberapa wilayah ataupun di beberapa daerah begitu. Ya. Saya pikir yang perlu kita sepakati diksi moratorium. Jadi moratorium itu bukan berarti menghentikan, menggagalkan, tetapi pertama, memang yang saat ini sebetulnya sudah mulai ada yang sudah mulai berjalan dengan bangunannya, ada mulai berusaha dengan pabrikasi, produk-produk pabrikasinya sangat kental, atau bahkan sudah melakukan operasional yang baik mungkin saja ada. Jadi moratorium tidak berarti menghentikan yang sudah berjalan sesuai dengan level-level berjalan, tetapi jangan bicara dalam konteks skala 80.000, jangan konteks dengan skala yang 20.000 begitu. Kita belum mampu. Justru menurut saya sejak awal-awal biarlah mereka ini tumbuh beberapa dulu, bisa dijadikan pilot project, hingga kalau kemudian ada persoalan-persoalan penyimpangan, persoalan-persoalan yang tidak efisien dalam pelaksanaan, itu bisa dimonitoring dan dijadikan perbaikan untuk keseluruhan. Jadi saya pikir di dalam kaitan ini moratorium di sini bukan dihentikan, tetapi dilakukan pengkajian sesuai dengan level-level. Karena kalau sekaligus dilakukan dengan target-target puluhan ribu, ini akan membuat semuanya yang sudah baik pun nanti akan
terpengaruh dengan cita yang kurang baik begitu. Oke. Berarti jangan dipandang dengan tadi ya sebelah mata begitu. Karena memang ini dalam perspektif tata kelola pemerintahan juga sebenarnya bukan hanya berpikir soal kecepatan merealisasikan program ya, tapi memastikan bahwa sistemnya berjalan dengan baik. Kalau pengawasannya gimana nih, Prof ngelihatnya? Kecenderungannya kalau Koperasi Desa Merah Putih ini digulirkan, apakah pos-pos pengawasannya sudah berjalan dengan maksimal nanti ke depannya? Saya kira begini, kalau bicara konteks pengawasan itu kan untuk kasus koperasi pada umumnya, itu kan memang ada pengawasan internal yang dilakukan oleh badan pengawas. Ya. Ya, apakah memang ini juga menempatkan badan pengawas di setiap organisasi koperasi Merah Putih saat ini sudah proporsional dan profesional atau belum? Walau alam bisawab ya, karena Indonesia begitu luas. Ya, itu satu. Tetapi yang kedua, di dalam konteks bisnis Koperasi Desa Merah Putih, kita kan sebetulnya sudah membentuk atau menugaskan presiden itu kepada Agrinas. Ya, saya kira pengawasan secara fungsional, struktural dilakukan secara nasional ya oleh Agrinas itu. Nah, saya melihat belum ada sinyal-sinyal bentuk-bentuk pengawasan yang dimaksud, karena sejauh ini kan, mohon maaf dengan segala hormat, saya belum bisa mengakses apa yang akan dilakukan oleh Agrinas dalam konteks pengawasan. Gitu ya. Tapi yang ketiga, pengawasan di dalam konteks karena ini juga menggunakan dana-dana APBN, dana-dana juga mungkin sebagian ada dari APBD atau dana desa. Ya, saya kira ini BPKP maupun BPK harus siap dengan persoalan itu, termasuk juga untuk operasi simpan pinjam itu dengan OJK. Kalau tidak salah, tepat 1 tahun yang lalu saya pernah diundang oleh OJK ke Jogja untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan moral hazard yang dilakukan oleh pelaku koperasi simpan pinjam di Koperasi Desa Merah Putih. Tapi apakah BPK dan BPKP dan juga unit-unit inspektorat yang ada di kementerian terkait juga menjalankan fungsi dan mempersiapkan diri sebaik mungkin? Walau alam bisawab. Jadi untuk pengawasan saya rasa tampaknya masih saya belum tahu lah begitu. Belum terlihat apa begitu ya. yang sudah mereka kerjakan. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya kan. Karena butuh sekali ya instrumen pengawasan ini untuk bisa mengawal ribuan Koperasi Desa Merah Putih secara bersamaan, kan penting sekali sebenarnya, Prof. Tapi mungkin kembali lagi, Prof, soal moratorium. Mungkin bukan dihentikan ya, tapi lebih kepada melakukan pilot project aja lah, uji coba terbatas begitu ya. Ya, saya kira ini sudah saya sampaikan sejak lama lah. Nggak mungkin lah kita bisa 80.000. Kita cukup bagus saja satu setiap provinsi sekarang. Ya, itu kemudian jadi pilot project. Pilot ini penting. Bangsa kita kan penyontek begitu. Kalau sudah berhasil, tinggal nyontek aja gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi indikator nih yang bisa digunakan oleh publik bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini bisa dikelola secara transparan, profesional? Kan perlu keluar tuh indikator-indikatornya ya. Ya, yang paling penting nih kalau bicara konteksnya koperasi ya, yang paling penting adalah, yang paling pertama dulu yang harus prioritas adalah bagaimana membangun partisipasi anggota, dalam hal ini partisipasi masyarakat desa untuk mensupport kegiatan perkoperasian. Karena nyawa atau roh koperasi itu adalah partisipasi dari anggota. Dalam kaitan dengan itu, maka yang paling penting adalah membangun literasi berkoperasi secara baik. Kalau berita-berita buruk yang sampai di telinga mereka, belum apa-apa, koperasi sudah jelek di mata masyarakat, sudah jelek di mata anggota, tidak ada kepercayaan, dan pemerintah tidak mungkin mendrive semua aktivitas koperasi nasional dengan puluhan ribu tanpa ada keterlibatan masyarakat sebagai anggota. Itu yang paling penting. Jadi indikator yang utama itu bagaimana membangun trust atau kepercayaan dari masyarakat terhadap sosok HDMP yang hadir di desanya itu. Butuh waktu berapa lama itu ya untuk bisa meningkatkan partisipasi anggota? Kan kita tahu sendiri ya, Koperasi Desa Merah Putih ini kan baru begitu kan dimunculkan menggunakan APBN tadi Prof sampaikan. Butuh literasi berapa lama kira-kira ya untuk
kemudian bisa menaungi ada banyak partisipasi anggota di setiap koperasinya. Ya, jadi begini ya, di dalam pengembangan koperasi itu ada 3 tahapan. Oke. Jadi ada tahapan ofisialisasi, deofisialisasi, otonomi. Itu sudah kita diskusikan jauh sejak tahun 70 saat KUD ini dibangun. Jadi yang Anda maksud sampai pada tingkatan partisipasi pada level otonomi tentu membutuhkan waktu yang lama. Nah, saat ini saya sering mengatakan, ini juga saya sampaikan di LKBN Antara, yang kabarnya disampaikan di 120 televisi nasional. Jadi begini, dalam bentuk koperasi ofisialisasi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh manakala kebijakan yang disusun, yang dibuat, itu bisa dipahami. Dan praktek-praktek atau langkah-langkah yang dilakukan itu betul-betul mewakili kepentingan masyarakat. Ya, saya kira pola-pola pemaksaan dibangun dengan mengambil tanah-tanah yang konon kabarnya membongkar SD, membongkar tanah lapangan sepak bola, itu menciptakan antipati di tengah masyarakat. Betul. Ya, penutupan Indomaret, Alfamart itu sudah wanti-wanti saya katakan, itu hanya menciptakan musuh-musuh baru dan menciptakan antras, ketidakpercayaan publik terhadap sosok KDMP ini. Ya, jadi itu yang paling penting pada tahapan pembangunan koperasi untuk tahap ofisialisasi. Yang kedua? Tadi ada 3 tadi, Prof sebutkan. Aduh, mohon maaf suaranya nggak begitu jelas. Ada 3 kan tadi, Prof ya. Yang kedua apa, Prof? Selain ofisialisasi. Enggak, level sekarang pada tingkatan ofisialisasi. Oke, ya. Ya, belum sampai kepada deofisialisasi atau otonomi. Ya. Baik. Jadi sekarang ofisialisasi itu bangun kepercayaan dengan semangat bahwa ini adalah pekerjaan kita semua. Coba Anda tanyakan saat inilah ke pemerintah daerah, kepada dinas-dinas, mereka merasa dilibatkan nggak begitu di dalam membangun konstruksi koperasi Desa Merah Putih. Belum lagi desa-desa pimpinan kepala desa begitu. Mereka lebih banyak penggerutu karena kehilangan dana desanya begitu yang di bawah koordinasi dia. Jadi belum lagi ada beberapa penutupan di supermarket yang ada di daerah. Saya berpikir koperasi itu berpikirnya tidak seperti itu begitu. Oke. Jadi masih di tahapan itu kita sekarang ya, ofisialisasi tadi ya, secara membuat kebijakan yang bisa dipahami dan bukan menciptakan musuh begitu saat pendirian dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti kalau begitu. Oke. Betul. Baik. Gimana ya caranya supaya bisa merangkak menuju ke otonomi? Masih lama juga, Prof. Kita nggak apa-apa dong berangan-angan ya, Prof. Jadi begini dong, kita coba menengok ke belakang. Oke. Ya, KUD dengan segala kekurangan dan kelebihnya, kita belajar dari situ. KUD itu dimulai tahun 72. Ya. Dengan pola ofisialisasi seperti ini. Ya. Itu otonomi sebetulnya sudah dicanangkan akhir tahun 90-an ya. 90-an ya. Jadi ada proses yang cukup lama itu satu, dan itu sangat tergantung kepada kesiapan berbagai pihak ya. Jadi kalau bicara otonomi itu sudahlah, kita membutuhkan proses. Agar tahu saja koperasi terbesar dunia ya, siapa itu koperasi di Prancis itu, koperasi pertanian juga, itu dibangun abad 19 oleh pemerintah. Ya, sudah sekian abad baru berkembang dan terasa saat ini menjadi koperasi terbesar di dunia. Itu Prancis ya. Kemudian di Jepang, saya sering mengatakan berulang-ulang, Jepang itu membangun koperasi Genonya tahun 64. Pemerintah yang mengembangkan dengan koperasi pedesaan di tahun 64. Itu mulai terasa tahun 70, tahun 80, dan saat ini menjadi koperasi terbesar kedua di dunia, di mana komoditi pangan Jepang itu terutama padi itu menjadi otoritas penuh dari koperasi Genohe ini. Jadi itu membutuhkan proses yang panjang. Jadi kalau belum apa-apa pada tingkatan ofisialisasi ya, kita sudah menciptakan musuh baru, ketidakpercayaan baru, kemudian juga kecurigaan baru, dan kemudian berpikirnya hanya short term, pragmatis, dapat rente berapa, keuntungan berapa dari sebuah proyek yang dijalankan.
ini akan susah berkembang untuk bisa long term gitu. Jadi bukan butuh kecepatannya sebenarnya Prof ya, tapi memastikan bahwa secara officially masyarakat mengerti, paham soal keberadaan koperasi ini, itu yang paling penting di awal ya. Saya kira seperti itu. Nah itu tadi kebijakannya itu harus dipahami dulu, harus sampai kepada publik dengan jernih ya. Sementara saya kadang-kadang saya punya kasus beberapa lah yang menarik ya. Jadi satu pejabat dengan pejabat yang lain berbicara dengan substansi yang berbeda, padahal bicara koperasi desa Merah Putih. Ya, saya sendiri nggak tahu sekarang fungsi koperasi Kementerian Koperasi itu seperti apa. Ya. Kemudian kemarin saya dengar mengajukan 1,3 triliun. Apa iki? Karena koperasi Merah Putih kan sudah di bawah Agrinas. Fungsinya Kementerian Koperasi itu sebagai regulator, pembuat kebijakan-kebijakan untuk ini. Kebijakan yang paling atas saja Undang-Undang Koperasi merubah Undang-Undang 2592 belum beres, belum keluar untuk memayungi kehadiran Koperasi Desa Merah Putih. Ini sudah bicara tentang digitalisasi. Koperasi Merah Putih itu kan bukan hanya satu-satunya komunitas koperasi di Indonesia. Ada lagi koperasi-koperasi non Merah Putih ya, maksudnya koperasi yang sudah bergerak. Iya. Tahu. Jadi banyak yang harus diurus oleh Kementerian Koperasi. Jangan tiba-tiba cawe-cawe 1,3 triliun untuk Desa Merah Putih yang menurut saya tugas pokoknya sebagai regulator menyusun undang-undang koperasi beserta turunannya itu belum dikerjakan begitu. Ini saya sesuatu yang membuat masyarakat bingung, kok uang melulu sih yang dipikirin gitu. Oke, Prof, mohon maaf kalau saya salah ya. Mohon diluruskan juga. Jangan-jangan tanpa Agrinas pun, tapi melibatkan kepala desa dan aparat kewilayahan lainnya, koperasi ini bisa berdiri ya, tanpa harus membuka peluang lowongan pekerjaan jadi manajer, jadi ketua koperasinya dan lain sebagainya. Tanpa itu semua sebenarnya bisa jalan ya, Prof? Begini, saya kira ada dua perspektif di dalam melihat itu. Pertama, memang dalam kasus misalnya Jeno ya, dia membangun koperasi-koperasi primer, tapi juga membangun koperasi sekunder di tingkat nasional. Jadi contoh yang lain di Indonesia kasus ya, dulu itu koperasi primer itu BUUD namanya, kemudian muncul KUD gitu ya. Jadi saya kira ada badan-badan yang semodel Agrinas yang memang diperlukan, ya, terutama untuk konsolidasi karena negara kita cukup luas. Di samping ada persoalan-persoalan yang saya tidak paham, misalnya ada persoalan kepentingan bagi-bagi tugas atau apalah walau alam misalnya bayar, gitu ya. Tapi yang kedua, alasan perspektif yang kedua, bisa juga, mohon maaf dengan segala hormat, saya sampaikan juga ke teman-teman Abdesi saat wawancara di televisi nasional, bahwa mungkin ada ketidakpercayaan di dalam pengelolaan BUMDes pun banyak sekali misalnya penyimpangan, ya, hingga banyak kepala desa yang masuk ke penjara segala macam, hingga tampaknya perlu orkestrasi secara nasional dengan melibatkan, tapi ada harga yang harus dibayar dalam hal ini begitu. Saya kira seperti itu. Kayaknya semuanya jadi lahan basah kalau kayak gini ya. Repot juga kita kalau mau membangun kesejahteraan rakyat di tingkat bawah ini ya, via koperasi ini ya, Prof, kalau kayak gini kondisinya ya. BUMDes dikorupsi, hadirnya Agrinas kemudian nggak nyampe tuh knowledge-nya, pengetahuannya soal koperasi dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak ketemu-ketemu gitu loh titiknya, Prof. Ada dua hal yang harus kita pahami ya, supaya tidak gebiah-uyah. Korupsi itu identik dengan koperasi. Sekarang budaya korupsi itu kan merajalela, bukan hanya tadi di MBG juga ada korupsi, di pendidikan juga melalui KIP itu juga ditemukan korupsi. Jadi dalam dana-dana kesehatan dan lain sebagainya juga indikasi-indikasi itu kan juga ada. Jadi itu satu persoalan yang saya sebut sebagai patologi birokrasi. Nah, yang kedua dalam urusan koperasi. Dalam urusan koperasi itu ya, yang tentu saja di kasus di Indonesia ini memang penegakan hukum itu perlu dilakukan secara baik. Tetapi penegakan hukum tanpa aturan tadi itu sistem yang established hingga mudah dipersepsikan macam-macam, itu peluang untuk
dilakukan penyelewengan sangat tinggi. Saya kira kita punya banyak success story bagaimana membangun koperasi yang baik. Di negara-negara Eropa Barat yang saya katakan tadi, dan Denmark maupun Kanada, membangun koperasi baik-baik saja. Jepang, bahkan kita di Singapura melihat koperasi baik-baik saja dan menjadi koperasi besar dunia. Jadi persoalan koperasi dan korupsi adalah sesuatu yang harus dilihat berbeda. Kalau kita mau menemukan penyakit bangsa ini korupsi, saya kira sistem dan penegakan hukum harus ditegakkan. Itu persoalan yang lain. Tapi persoalan kedua mengenai koperasi sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, ini juga harus mengacu kepada ideologi dan filsafat berkoperasi. Yang paling elementer tadi yang jelas, koperasi itu adalah organisasi ekonomi yang sifatnya partnership, kooperatif, kerjasama. Tapi belum apa-apa menciptakan musuh-musuh baru, ya. Dalam bisnis saat ini dikenal dengan co-opetition, bukan kompetisi, co-opetition. Tapi disebut dengan competition itu adalah sebagai bersanding dan bersaing, ya. Sejak awal saya mengatakan jangan bicara penutupan mat-mat kecil itu. Bersanding saja apa yang bisa dilakukan oleh mat-mat itu yang sudah ada, ya. Kalau yang belum ada ya jangan diizinkan untuk berdiri. Ya. Jadi saya kira itu dengan competition, bersaing dan bersanding, dengan filosofis koperasi, itu sangat klop sekali. Agar tahu saja, ya, competition silakan dibuka, literatur diperbanyak. Itu dikembangkan juga di bisnis-bisnis besar dan modern belakangan ini. Nah, koperasi malah meninggalkan nilai kerjasama itu. Itu yang nggak boleh. Ya, Oke. nggak boleh. Ya. Baik, menarik ya. Tapi ada pertanyaan dari pendengar kami nih, Pak Jaini di Ungaran, Semarang, Prof. Saya bacakan ya. Simpel sih pertanyaan saya, kata Pak Jaini. Apakah betul kalau program Kopdes ini yang tidak populer ini katanya berlanjut negara bisa bangkrut? Gimana, Prof? Menjawab hal ini. Jangan melakukan implikasi seperti itu. Saya kira kan persoalannya bukan pada membangun koperasi desanya, membangun budaya korupsi yang ada di MBG, yang ada di Kartu Indonesia Pintar, yang ada di apapun ya program-program pemerintah, termasuk juga pemasangan yang sudah terbukti membangun menara-menara itu, gitu ya. Itu saya kira korupsi bisa dibantu dan itu menyebabkan bangkrut. Jadi yang menyebabkan bangkrut bukan koperasinya, tapi korupsi dan perilaku menyimpang kita, serta sistem penegakan hukum yang tidak berjalan semestinya. Saya kira harus clear ya, jangan sampai koperasi yang jadi korban. Itu disclaimer yang kedua. Saya katakan tadi, saya melihat dari perspektif jangan sampai aktivitas ini, kebijakan ini kemudian memperkeruh citra koperasi semakin jelek, padahal di negara yang lain tidak seperti itu, begitu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Yulizon, beliau bilang sangat setuju dengan Prof. Ruli. Katanya koperasi dibentuk dari anggota yang menentukan jalannya koperasi. Kemudian Pak Kusuma, ada kemiripan sebenarnya, Prof, celah untuk upaya tindakan koruptif bagi para penyelenggara program MBG dengan Koperasi Merah Putih dan juga Sekolah Rakyat. Maka program-program atas gagasan Presiden ini kayaknya belum layak dilaksanakan deh. Dan ini semua karena sudah terlanjur berjalan, saatnya Indonesia bersiap nih untuk menerima berita-berita adanya korupsi lagi di program-program tersebut, begitu. Ada yang pesimis, ada yang kemudian mencoba mendefinisikan ulang bahwa koperasi ini baik ya untuk masyarakat. Silakan sebagai closing statement, Prof. Ruli. Saya kira begini, mohon maaf ini suaranya nggak begitu terdengar. Gitu ya, mohon maaf ya, Prof. Tapi saya coba menangkap begini, bahwa tadi itu yang paling harus kita lakukan, ya, bahwa untuk kasus koperasi Desa Merah Putih ini ya, saya tidak membahas tentang sekolah rakyat kah, MBG kah, ataupun yang lain-lainnya Saya minta koperasi. Jadi untuk koperasi, lakukan moratorium, jalankan yang memang sudah melangkah sesuai dengan fase-fasenya, tapi yang belum sebaiknya menahan diri, kemudian membuat kebijakan yang lebih komprehensif, holistik, dan jangan alergi terhadap teori. Karena kemarin kan Agrinas mengatakan tidak usah berteori begitu. Teori itu lahir daripada experience, pengalaman, ya.
Jadi jangan try and error lagi. Ini sudah Ya. dilakukan beberapa waktu yang lalu dengan KUD dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mungkin ada kekurangan banyak, tapi ada kelebihan. Kita pernah swasembada pangan di Betul. tahun 88. Jadi saya kira lakukanlah sesuai dengan norma berpikir waras di dalam membangun koperasi. Oke. Ya. Penting sekali itu ya, satu, waras ya. Yang kedua, tadi melihat Indonesia ini sebagai sebuah peta yang tidak lurus atau tidak tidak seperti tikar yang rata begitu, tapi dengan disparitas yang luar biasa. Ada daerah yang memang sumber daya manusianya kuat, potensi ekonomi kuat, tapi kebalikan di tempat yang lain ada yang berbeda. Jadi saya kira membangun planning perencanaan koperasi desa ini tidak bisa gebiah-uyah tanpa melibatkan komponen-komponen dari gerakan-gerakan koperasi, Bekopin maupun juga pemerintah daerah yang ada. Jadi saya kira itu yang harus dilakukan. Pemaksaan-pemaksaan di daerah yang saat ini dilakukan oleh sebut saja oleh aparat, hentikan karena itu akan menyebabkan koperasi desa ini semakin dijauhi oleh masyarakat. Saya kira hal-hal seperti itu yang harus dilakukan dan bila memang itu belum terjadi sebaiknya di tempat lain jangan dulu dimulai sebelum programnya itu model bisnisnya kah, desain tata kelolanya kah, dan juga mempersiapkan SDM yang sudah ditunjuk terlepas seperti apa prosesnya begitu. Aneh ya, mohon maaf dengan segala hormat saya membaca SDM manajer koperasi diseleksi oleh BAKN, Badan Administrasi Kepegawaian Negara. Manajer koperasi itu adalah entrepreneurs. Diseleksi oleh Badan Kepegawaian dengan filosofis menjadi pegawai. Nggak nyambung ya? Itu kan dua konsep yang berbeda. Kalau pegawai itu kan harus disiplin, nurut, on the track. Sedangkan entrepreneur kan harus tanda petik harus nakal, out of the box gitu, berpikir beda, memampakkan peluang. Jadi ini memang ada persoalan-persoalan yang menurut saya didesainnya dengan tidak memahami anatomi persoalan substansi daripada kehidupan koperasi pada khususnya dan umumnya bisnis begitu. Oke. Aduh, semoga Pak Prabowo sore hari ini lagi ngopi dengerin kita ngobrol gini ya. Jadi ada banyak insight ini Pak Ruli. Tapi terima kasih sudah banyak insight yang saya dapatkan mengenai koperasi di Semerambut ini. Sehat selalu ya, Prof. Ruli. Baik, selamat siang. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kami bersama dengan Guru Besar ITL Trisakti, Profesor Dr. Ruli Indrawan. Elshinta News and Talk.